Halo semuanya, ketemu lagi sama saya Dion Mone di acara Goib Ngobrol Asik bareng. Halo. Jadi kalau nggak tahu Hanum ini adalah kakak aku yang kedua. Jadi aku punya dua kakak cewek, yang satu namanya Ningga, yang kedua dia, baru yang terakhir aku. Oke, ini tanggal 6 Juli 2020. 6 Juli. Nah, aku akhirnya bisa pulang ke Malang. Terakhir aku pulang September kalau nggak salah. September, 21 berarti ya. hampir setahun nggak pulang. Dasar ya, karena corona sih, karena udah mendingan aku beranikan pulang ya, nggak kemana-mana. Akhirnya aku buat konten ini Goib. Yang Goib yang pertama, aku udah kolaborasi sama temenku sendiri masalah KKI. Oh, KKI. Udah lihat Oke, belum? oke. Udah lihat. Udah lihat ya. Lah, khusus Goib untuk hari ini aku kolaborasi sama kakak aku, namanya Hanum. Nanti Instagramnya ada di deskripsi, nanti aku kasih. Terus yang spesial lagi, ini kita nggak disponsorin, tapi ya kita ngobrol-ngobrol lah masalah dulu kita kecil gimana, sampai dulu sempet kuliah, aku kuliah, dia kerja ke Surabaya. Terus akhirnya dia udah nggak kerja di Surabaya, kembali ke Malang, aku yang keluar kota. Ya. Oke. Ada kopi dari Janji Jiwa, kita nggak di endorse, tunjukin ya, kita nggak di endorse. Ini yang punya aku apa punyamu? Itu punyamu. Ini yang punya aku ya. Yang serum. Oke. Terus ini tadi beli pentol cetar. Ini pentolnya KKI, terima kasih KKI. Enggak sih. Terus yang tadi kamu beli apa lagi? Cheese and Co. Ya, jadi emang aku sengaja pesen ini ke kakakku biar di Hujan-hujan loh tadi. hujan-hujan perjuangan. Terus aku sebagai adik bodo amat. Ini akan dituang sama kakakku. Ini Wingsco ya. Wingsco. Ini aku nggak pernah nyoba sama di Malang. Ini yang apa? Itu yang fire chicken. Racikan berarti pedes ya. Terus yang kamu satunya beli apa? Yang satunya keju. Keju. Garuda. Ini tahu kan kenapa setiap pulang berat badanku nambah 2 kilo, 2 kilo, 2 kilo. Ya ini. Oke. Enjoy it. Kita akan ngobrol-ngobrol karena mumpung aku di Malang. Jadi dari Sabtu, Minggu, Senin, Selasa aku di Malang. Terus mungkin besok kalau nggak ada halang dan rintang, aku akan balik ke negara api. Yakin besok? Ya, semoga. Oke, yang pertama, aku mau nanya, bangga nggak punya adik kayak aku? Sambil kita makan ya, sambil kita makan. Gimana, bangga nggak punya Jelas adik? bangga dong, bangga. Ya siapa sih yang nggak mau ya punya adik ya, secara ya selama ini sih ada di rumah sendirian. Jadi kan ngerasain gimana rasanya jadi ya semacam anak tunggal gitu. Jadi kayak ngerasa gimana? Ya enakan kalau ada saudaranya sih daripada di rumah. Di rumah sendiri nggak enak ya? Nggak enak Itu banget. pernah aku alamin ketika kamu kerja di Surabaya. Papa itu kerja di Bali, cuma aku sama mama itu nggak enak banget. Itu ya sendiri banget. Jadi informasi aja, aku sama Hanum ini, aku manggilnya kakak, tapi di sini aku manggilnya Hanum. Itu bedanya cuma 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun. Kamu cari tisu ya? Gak ada tisu, pakai ini. Enggak. Ya, jadi bedanya cuma 2 tahun. Terus yang sama kakak yang pertama? Aku sama kakak yang pertama 7 tahun. 7 tahun. Jadi jaraknya jauh banget. Kalau aku dibilang
deket sama kakak pertama sih nggak begitu deket karena jaraknya jauh banget. Dulu dia kuliah, kita kuliah itu tahun berapa? Aku SMA kalau nggak salah. kamu SMA, Kamu SMP. aku SMP. Jadi kalau aku masuk SMA, kamu iya, kamu lulus SMA ya. Jadi kita dari SD, SMP, SMA itu tempatnya sama. Jadi dia ibaratnya kakak tingkatku. Terus tapi kalau kuliah kita beda. Ya. Terus yang dikenang kan kita seringnya kita berdua kan bareng, soalnya namanya kakak yang pertama namanya Ningga itu kan udah di Surabaya terus, jarang pulang, udah berkeluarga juga. Terus kira-kira kita ngomongin masa kecil deh, masa kecil yang kamu ingat dari masa kecil kita gimana? Kita sambil makan ya. Aku ingat banget ketika itu jadi kita dulu tuh kecil tidurnya satu kamar. Jadi aku, Dion, sama mamaku. Tapi beda tempat tidur. Tempat tidurnya susun. Ya, tempat Ya, kita tidurnya masih susun. ingat tempat tidur kita itu susun. Terus ada tempat tidur satu lagi, jadi ada 3. Tidur sendiri ya. Ukurannya sih ya tempat tidur single. Nah, suatu ketika, Mas, tidur siang nih kita ceritanya. Nah, dia kan masih kecil, jadi dia itu di Kelas berapa ya? TK. TK apa SD gitu aku lupa. Di Keloni itu Di Keloni itu diapain ya? Ditemani tidur lah sama mama. Jadi aku lebih deket sama mama ya. Karena cowok sih. Anak terakhir ya. Terus aku di seberangnya tempat tidur. Nah, suatu ketika, ya suatu siang gitu, tidur kan. Tapi aku nggak bisa tidur. Biasanya kan namanya anak kecil kan, kalau siang kan maunya main terus gitu kan. Dan kita diwajibkan tidur siang. Bener itu banget. males. Terus habis itu aku nih ngerecokin dia. Kayak gitu-gitu kayak. Itu kemana tuh? Keluar, diam banget. Jangan sampai mama itu bangun gitu. Soalnya mama udah tidur duluan. Terus habis itu akhirnya berhasil kita keluar. Kebetulan di rumah itu belum ada pagar. Pas itu belum ada pagar. Belum ada. Jadi kita lost gitu kan, keluarnya kan lost. Lah suatu kita main. Salahnya kita main tertawa-tawa di depannya jendela kamar yang mama tidur itu. Jadi kita tertawa cekik-cekikan. Mama sadar loh, dilihat anaknya udah gak ada. Langsung kita disusulin. Dimarahin gak sih? Aku lupa, aku masih itu disuruh masuk. Itu yang kamu ingat waktu kecil? Ya. Kalau kamu? Kalau aku waktu kita ingat kecil, jadi rumah kita itu komplek ya, jadi komplek. Jadi komplek depan rumah ini itu jalannya masih tanah apa gitu. Nah yang di belakang itu cor-coran. Masih tahu nggak? Kita tuh main di depan rumah, kejar-kejaran. Terus akhirnya kamu yang ngejar aku ya? Ya, aku ngejar kamu. Kita lari sampai ke belakang komplek, ternyata tuh masih dicor, kita injak-injakin. Sampai Bu siapa ya? Bu Nuzul. Itu marah-marah. Itu kenapa diinjak-injak? Jadi kita langsung luarin, langsung masuk rumah, takut ketahuan nggak sih itu? Ya itu gila banget. Dan itu selalu dibahas setiap hari. Selalu dibahas, pasti di dalam kamar ngurung terus cerita gitu, gimana tuh Bu Nuzul itu gimana. Jadi itulah ya yang kenangan waktu kecil ya, antara TK SD lah. Kita juga dulu sering gitu main kemah-kemahan. Enggak. Kemah-kemahan di mana? Jadi ada meja, ada kursi, di tengah-tengahnya kita kasih selimut, terus kita tidur di bawahnya di dalamnya. Oh iya. Ya, jadi kayak kemah-kemahan gitu. Kalau sekarang mah banyak kan kemah-kemahan. Dia ngomong ini punya aku, ya aku ambil. Terus kemah-kemahan kayak gitu.
Jadi kebetulan tetangga depan itu punya kemah kapan hari, dia kemah di depan teras. Jadi ingat punya dulu. tenda gitu ya. Punya tenda. Jadi terus dari TK SD kita tuh antar jemput ya. Masih inget nggak? Kita tuh antar jemput. Jadi posisinya papa itu udah dinas di luar pulau. Mama itu PNS. Jadi biasanya naik mikrolet ya, cari kendaraan umum lah. Terus kita tuh naik antar jemput. Tahu nggak? Terakhir antar jemputnya nggak jadi antar jemput, kenapa? Kelindes mobilnya sendiri. Masih itunya supirnya ya. Jadi dia benerin mobilnya di kolongnya, tapi jalannya nurun. Dia kelindes. Entah kenapa akhirnya nggak jadi antar jemput lagi. Terus Om Bambang. naik apa itu? Terus akhirnya pelan-pelan SMP tuh naik angkot nggak sih? Naik angkot, kamu juga. Akhirnya kita naik angkot Pulangnya juga. SMA Nah baru. kebetulan teman-teman kita banyak yang rumahnya juga di daerah dekat kita. Jadi bareng-bareng gitu. Jadi enak kalau pulang naik angkot itu bareng. Jalan bareng. Jadi ada temennya ya. Ada temennya. Kalau naik angkot. Tapi kita nggak pernah pulang bareng. Nggak pernah karena ya karena jam pulangnya beda ya. Kamu SMP kelas 1, aku masih SD kelas 4. Itu aku masih ikutan jemput sih SD kelas 4. Itu yang aku inget SD itu. Ada lagi? Nggak ada sih, ya cuma itu doang sih. Terus itu kita kadang-kadang tuh nakal banget kita. Jadi kita kalau bayar kolektif dikumpulin bareng-bareng, harusnya itu harganya masih berapa itu ya? 1.000 apa ya? 1.000 kalau anak naik angkot. Kalau misalnya anak 7.000, tapi kita nggak bayar 7.000. 6.000. Kita bayar 6.000, belum bayar 5.000, kita ngasih terus kita lari. Nggak dikejar-kejar itu. Itu bukan aku ya, dia. Jadi dia yang kayak gitu. Kalau aku mah enggak. Aku pernah gara-gara kesotoyan ya, sotoy Kenapa? Aku disuruh pergi ke arah dari sekolah itu ke arah Araya. Harusnya kalau naik angkot itu tinggal nyegat di depan sekolahan, nggak usah pakai nyebrang. Oh, nggak usah nyebrang. Jadi karena kamu harus uang udah ngepres dan aku nyebrang lah. Itu kamu mau ke arah Araya, aku sampai di Matos. Sebenarnya tanya sama supirnya, mau kemana? Mau ke Araya. Lo ke Araya keliru, harusnya di seberang. Akhirnya bayar nggak? Nggak disuruh bayar. Jadi dari pojok ke pojok. Dan itu nggak ada HP, ke wartel. Jadi kamu harus terima kasih dong ke supir angkot. Terima kasih supir angkot. Makasih ya Pak. Itu apa? SMP. Waktu itu kamu kalau nggak salah ada lomba di Araya sama Mama. Lomba apa? Oh, menggambar. Ya, menggambar. Jadi aku dulu pintar gambar. Mengakui nggak? Ya, mengakui. Kamu ngakuin kalau adikmu ini pintar gambar? Satu-satunya bisa gambar, main musik. Gambar, kakak nomor 1 juga bisa gambar. Tapi karena dia, aku bisa main musik. Karena kamu, aku bisa main musik. Kok bisa? Kamu inget nggak? Waktu dulu, kamu disuruh beli alat musik apa gitu? Oh, pianika. Enggak, gitar. Oh iya. Kamu sampai beli gitar, belajar, nggak bisa-bisa. Akhirnya, aku coba deh main gitar, terus aku belajar sendiri main gitar otodidak. Yang gitar dulu yang dipinjam. Lupa aku. Iya, kamu pernah beli gitar, terus karena kamu ada ekstrakurikuler, bukan ekstrakurikuler sih. Kayaknya pelajaran itu deh, kayak musik gitu. Selain pianika ya, kalau pianika emang udah punya. Aku nggak minat itu. Pianika tuh harus nyebul, harus main itu. Tapi mainnya cuma itu ya, not doang ya. Terus akhirnya belajar gitar otodidak, akhirnya bisa. Berarti terima kasih gitar. Sama-sama. Gitarmu, bukan kamu. Saya nggak tahu sekarang gitarnya kemana. Gitarnya itu udah ada tragedi yang. Oh ya. Ya ada tragedi, akhirnya gitarnya nggak ada. Terus akhirnya aku beli gitar. Ya dari situ aku bisa main gitar. Itu karena ya
Kalau otodidak ya. kalau kamu nggak beli gitar ya mungkin sampai sekarang ya nggak begitu Sekarang bisa. di rumah juga ada sih piano, cuman nggak ada yang bisa main. Dulu beli piano, aku kuliah mau belajar, akhirnya malas akhirnya mundur, pianonya masih ada. Untuk kalian yang mau piano itu aku jual pianonya. Iya dah. Ya aku jual aja, nanti mau di situ. Jadi untuk kalian yang minat piano silakan DM ke aku, silakan ke Instagram aku @dionmune. Itu pianonya akan aku jual. Nanti untuk yang lain-lainnya di instastoryku lah, atau nanti kalau misalnya mau DM langsung DM aja, harganya berapa, bentuknya kayak apa, nanti aku kasih tahu kayak apa. Oke? Dijual aja, nggak ada yang bisa. Yang bisa sih bisa cuma sebatas chord, tapi main bagusnya itu yang nggak ada yang bisa sih. Kita juga udah males. Apalagi aku ya meski begitu cuma ya males, apalagi sekarang kerja. Selamat ya untuk udah dapat kerjaan ya, semoga berkelanjutan lah. Oke. Terus masa kuliah kamu SMA udah bisa bawa motor, boleh bawa motor, kamu mengendarai motor, terus akhirnya tiap hari ini ya. Aku nganter aku, tapi mama masih naik angkot ya. Masih tetap. Jadi SMA-nya pulangnya yang naik angkot. Pulangnya aku ya. Kamu. Dan aku pernah dari SMA ke rumah itu jalan kaki. Ya? Lewat RSU. Sendirian? Pertama sama itu temen. Akhirnya ya bisa lah jalan kaki. Jaraknya jauh loh itu. Berapa kilo ya? 5 kilo ada. Ya, 5 kilo ada ya. Jadi iseng-iseng jalan. Duit ada, tapi ya iseng-iseng lah jalan kaki coba gitu. Iya, pengalaman kan buat cerita-cerita kayak gini. Jadi ya. Jadi aku habiskan waktu sama dia itu lebih lama. Dari TK sampai kuliah. Ada kesan nggak waktu kuliah terus aku masih SMA? Kayaknya jujur ya, kayaknya aku melewati kuliah itu juga biasa aja. Maksudnya aku kuliah, kamu SMA ya. Kamu udah bisa bawa motor sendiri, dia udah bisa bawa motor sendiri. Aku sempat bawa sepeda pancal. Oh ya, sempat bawa sepeda pancal. Ya udah, kita kayak biasa. Apalagi aku kuliah ya udah biasa gitu. Kayak aku nggak begitu ingat sih, kayak kita nggak kayak komunikasi apa gitu, nggak sih. Iya sih. Kita baru deket lagi itu ya waktu aku kerja di Surabaya. Dia masih di Malang sih, masih kuliah. Jadi kalau misalnya aku pulang ke Malang, kita muter main bareng gitu kemana gitu. Ya kayak gini aku kangen kayak gini. Jadi kamu posisinya berbalik ya, kamu udah di Malang, aku di luar kota, kita mau muter ya. Kalau aku pulang muter emang ya. Tapi kalau masa pandemi kayak gini kita nggak bisa muter, akhirnya kita bawa ke rumah aja ya. Jadi ini kamarnya kakak aku, kamarnya Hanum. Jelek kan? Jadi oke. Terus kita jujur-jujuran nih, hal yang nggak kamu suka dari adikmu, orangnya kayak apa gitu, apa yang orangnya males apa ya orangnya tuh orangnya jorok banget. Jorok kenapa, gimana enggak? Jujur aja. Dia kalau mandi lama. Enggak ya. Sekarang enggak ya? Itu mandi besar loh itu. Tahu kan mandi besar? Peol. Terus ya jorok banget dia. Nggak mau dia kalau disuruh-suruh kayak cuci piring kayak apa itu mesti nggak mau. Nyuci baju, kemarinnya baju aja cuciin sama mama. Ke dia nggak mau nyuci sendiri, dia cuma tidur doang gitu. Oh gitu, berarti jelekku tuh males gitu. Jorok. Aku sih emang jorok sih, tapi lebih jorok.
kayaknya dia lebih males juga. Kalau aku masih nyuci baju sendiri sih, masih ketika baju juga sendiri, semuanya masih sendiri sih. Ya kan, apa fungsinya mama? Enggak, aku cuma bercanda. Jadi bukannya aku males ya, tapi gimana ya? Ya sekalian gitu loh. Kalau ada baju kotor, oh mama nyuci, akhirnya ya titip lah. Cuma satu keranjang gitu. Biasanya mama nawarin, "Le, cuciannya mana, sekalian aja." Nah kan siapa yang bisa nolak gitu loh. Ya kan? Ya, oke. Terus kalau aku ya, yang nggak suka dari dia itu dia males. Bangun pagi itu males. Jadi kalau kakakku yang pertama, dulu, sekarang enggak. karena kerja. Ya. Kakakku yang pertama itu juga males, dia setauku ya, yang namanya Ningga, kakakku yang pertama itu dia males bangun pagi. Itu mah lebih parah daripada aku. Iya kan, nurun ke kamu. Jadi dia, terus yang males Kayak kedua ibaratnya saya. dia 90%-nya, Kamu 80. aku 80. aku masih 60% 80. ya, mas Dia 60%. Tapi bagusnya dia itu dia pintar masak. Plusnya dia itu pintar masak. Nggak heran badannya kayak gini. Dia tuh pintar masak, nyambel, buat sambel, aku akuin. Kalau dia bantu mama di dapur, pintar. Oke? Tapi kalau bangun pagi lah, jangan harap dia bisa olahraga aja, suruh lari aja males. Tapi kalau urusan dapur dia jago. Kalau ke pasar juga dia jago, nawar-nawar juga dia jago. Nggak begitu sih. Nggak begitu ya? Berarti nawar dia nggak bisa. Kalau di rumah nih ya, aku ini julukannya Menteri Luar Negeri. Jadi kayak balik bagian urusan luar-luar. Jadi kalau misalnya Beli apa? mau beli Gitu? apa, papa perlu apa, mama perlu apa, itu aku yang beliin. Jadinya aku yang keluar, kayak antri-antri, kayak gitu-gitu itu aku yang keluar. Apalagi sekarang corona kan ya, jadi mau nggak mau jadi tameng lah. Oh iya, kayak kemarin kita sempat belanja ke Matahari. Dia yang bagian ngantri, padahal yang belanja aku, yang belanja mama, tapi dia ngantri. Karena mama ya emang dia suka disuruh-suruh, emang jiwa pembantu. Jiwa pembantu kayak gitu. Yang penting dapat itu juga, dapat bonus juga. Tapi jiwa pembantu, disuruh-suruh enak ini. Kalau gini nih tiba-tiba mama bilang, "Kak, gulanya mama habis, beliin, galon habis, beliin." Gitu kayak bagian keluar. Kalau aku paling males kalau disuruh ngantri, mending dia, karena dia membantu. Kadang zaman sekarang corona ya, jadi kalau ya orang-orang itu pada nggak sadar gitu loh. Disuruh antri jarak 1 meter, kamu tahu? Itu dia tuh dorong kita. Giliran aku, misalnya ada orang di depanku, aku jarak nih, aku kan sadar diri ya. Ada batasnya kan? Nggak ada sih pas itu di tempatnya temunya, nggak ada. Tapi aku sadar diri sih, jaga jarak 1 meter. Tiba-tiba ada ibu lagi di depan nyelonong, dikiranya kosong. Ya aku pasang badan, Bu, antri di belakang gitu. Itu di mana? Itu toko grosir itu loh. Ya, jadi di corona gini banyak yang sulit ya, pakai masker. Oh benar. Antri tuh udah dikasih jarak juga tetap nggak mau sadar. Tapi aku bersyukurnya gini, di keluargaku sendiri ya, aku baru pulang dari luar kota ya, emang dari Brebes, emang ya zona hijau mungkin ya. Sampai rumah semua harus dilepas, langsung cuci tangan, langsung mandi, nggak boleh ngapa-ngapain dulu, langsung mandi dulu. Emang gitu protokol kesehatannya. Di Jangankan kamu, aku pulang kerja aja sampai di rumah juga gitu. Aku nggak megang apa-apa, aku masukin sepeda, aku langsung naik ke atas, aku copotin semua baju, aku langsung masuk kamar mandi. Baru aku nanti setelah mandi, setelah selesai beres-beres, aku baru turun. Jadi benar-benar ya sadar dari diri sendiri lah. Jadi buat kalian yang masih ragu karena di tengah pandemi ini, mana sih corona aku nggak gitu ya, gimana ya, kok kita mau jelasin, emang kalau namanya orang kena corona ya
katanya sih itu nggak kelihatan orang sakit. Ya benar, nggak nunjukin gejala sih, orang tanpa gejala karena. Jadi kemarin kamu tes ya? Ya kemarin Ya, tes tes puji Tuhan non reaktif sih. Itu non-reaktif. cuma tahap pertama. Jadi kalau misalnya kan tes darah reaktif sama nggak reaktif. Kalau nggak reaktif ya udah selesai, kamu berarti nggak ada virus coronanya gitu. Kalau reaktif meskipun samar, jadi itu ada 2 tes. Yang pertama tes virus yang sebelum ada corona, itu kayak kekebalan tubuh kita, sama virus yang sekarang di dalam tubuh kita. Jadi kalau misalnya non reaktif semuanya ya nggak apa-apa sih. Kalau misalnya ada reaktif samar, meskipun salah satunya misalnya reaktif satunya non reaktif, itu tetap nanti bakalan ada langkah selanjutnya, itu tes swab. Tes swab itu yang di tenggorokan, itu yang di yang di ambil hidung. di Itu baru habis itu kamu karantina dulu 14 hari sih. 14 hari baru nanti tahu hasilnya gitu. Nanti tahu hasilnya. Ya, jadi kalau misalnya negatif, kamu ya udah boleh beraktivitas seperti biasa, cuman ya tetap protokol kesehatan itu aja. Berarti itu informasi buat kalian penting. Jadi bedakan rapid test sama tes swab. Tes. Kalau rapid test cuman itu reaktif dan non reaktif. Kalau misalnya itu diambil darah ya? Iya, diambil darah di sini. Diambil darah. Ya. Ya ada sih yang di situ. Jadi buat kalian tetap stay di rumah aja, jaga kesehatan. Terus reaktif belum tentu corona, tapi ingat reaktif itu belum tentu corona. Karena dia menunjukkan virus. Tapi virus bukan corona. Kayak orang batuk itu ya, kan kena flu, virus kayak gitu. Itu pasti reaktif, tapi reaktif. Belum tentu corona. Ya. Jadi teman-teman tetap jaga kesehatan, tetap maskernya dipakai dimanapun kalian berada, cuci tangan, hand sanitizer dibawa kemana-mana lah, di tas itu pasti ada. Itu harus wajib adalah ya. Itu cuma hal-hal yang kecil sih, sepele sih, tapi dampaknya gede, besar banget. Terus ya beberapa hari ini aku juga lihat papa kan udah nggak kerja lagi, pensiun. Nah di rumah itu ternyata papa itu tiap pagi suka membersihkan ini ya, gagang pintu ini semuanya. Ya jadi kita semenjak corona nih sih, jadi kita buat ada disinfektan sendiri. Jadi setiap 2 hari sekali atau setiap hari kayak bersihin gagang pintu, meja, semuanya itu dibersihin sama disinfektan. Jadi benar-benar itu pakai disinfektan. Jadi benar-benar ya, apalagi udah orang tua ya, apalagi ya buat mencegah lah daripada mengobatin. Soalnya kan ya siapa yang tahu lah, kita kayak yang kelihatan sehat tapi ya kayak OTG orang tanpa gejala. Mungkin ada lagi. Apa ya? Ada sih. Jadi ya mungkin besok akan kutunjukkan room tour. Enggak sih, beberapa spot yang aku anggap hebat di rumahku. Jadi rumah orang lain itu kamu tahu nggak sampai aku mau buat apa itu? Kata. Jadi di rumah orang lain itu nggak ada, cuma di rumah kita. Kamu sadar nggak ada apa? Kolam ikan? Banyak orang. Papa kalau kita kan rumahnya 2 lantai nih. Ya. Kalau papa dari atas. Oh iya. Ya itulah pokoknya. Ada sih. Ada sesuatu hal aneh yang cuman kita sih maunya sih praktis gitu. Intinya membuat dan itu di luar jangkauan orang. Nggak kepikiran gitu daripada. Seorang profesor aja nggak sadar. Itu Einstein aja udah kalau lihat ini nangis. Jadi nanti mungkin kamu bantu aku ngerekam, nanti aku tunjukin ya. Jadi besok kita sambung lagi. Aku terima kasih untuk kamu di acara Goib untuk hari ini. Udah ditraktir. Ini ditraktir apa aku? Ya traktir. Udah sombong. Hujan. Oh gitu. Jadi seharian ini malah hujan. Mendung dari pagi ya, tapi hujannya dari jam siang ya 12. Terus sampai sekarang nggak tahu, ini masih gerimis ya.
enak sih. Malang itu tambah dingin. Heeh. Apalagi akhir-akhir ini sih menurutku tuh dingin sih. Dan sebenarnya kamu tahu di kantorku itu sehari-hari juga ada AC, cuman AC-nya nggak dinyalain, dan itu benar-benar nggak panas, nggak keringetan. AC-nya tuh cuman nggak pernah ada yang nyalain. Saking dinginnya Sumpah, ya. iya. Saking dinginnya Malang. Ya nggak dingin banget, cuman nggak gerah gitu loh. Jadi nggak perlu, maksudnya AC itu nggak perlu sih sebenarnya. Jadi ya benar-benar hemat energi sih. Tapi aku ngerasain sih, aku kemarin kan nyoba ya olahraga ya, lari 20 menit aja, keringet itu nggak keluar. Iya. Tapi kalau aku di tempatku sana Brebes panas, 10 menit aja udah keringetan, nggak karu-karuan kayak orang mandi. Dan di sini ya elah, pelit amat nih. Harus ekstra keras nggak mau keluar keringet. Oke. Untuk kalian tetap saksikan di channel aku Cerita Mone di acara Goib yang jadi episode pertama udah sama Winda Donar temanku membahas KKI. Terus yang ya ini yang kedua Goib ini mengundang kakak aku Hanum, makasih ya. Udah ditraktir juga. Sama-sama. Mungkin ada pesan-pesan untuk penontonnya. Buat yang nonton jangan lupa like. Kalau nggak suka dislike aja nggak apa-apa. Like, subscribe itu yang penting. Dukung channel adik aku ya, oke? Buat apa sih nggak didukung? Kayak Ya, anggota apa-apa DPR. Ya udah, kalau cuman kalian biar subscribernya banyak gitu. Oh gitu. Dan jangan lupa di share kalau ini berguna banget sih. Ya, berguna. Mungkin kalau kalian nggak butuh-butuh amat untuk cuma kita buat jawab-jawab, hiburan juga nggak apa-apa ya sih. nggak apa-apa. Kalau kalian bosen lihat muka kita yang kayak gini ya skip aja. Lihat yang lainnya dong. Gua mau bodo amat. Tapi jangan lupa subscribe, like, share. Itu. Oke. Terima kasih. Kita tos corona. Oke. Dah. Bye.